Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini ada handphone yang mungkin kurang diminati ya, yaitu Sharp Aquos R3. Kodenya SHV berapa gitu lupa. Ini kondisinya speaker bawah mati. Jadi saya mau ganti speaker bawah. Ini handphone hasil COD ya. Ya, untuk speknya ya spek HP gaming, HP Jepang yang speknya gaming. Terus ini bagian belakangnya back cover kaca ya, jadi harus hati-hati. Ini tadi sudah saya panaskan sedikit. Dan ini saya coba pakai plastik mika yang tipis, cuman kayaknya nggak kuat. Ini kayaknya HP-nya belum pernah dibongkar. Tapi ini kondisi saya dapat LCD di depan kacanya ya, itu glassnya pecah, retak ya. Di bagian pojok kiri itu ada retak, kemudian ada sompel sedikit. Terus, nah ini yang buat teman-teman perlu ketahui bahwa HP Sharp Aquos R3 ini sering banget kendala dead touch ya, atau DT, disingkat DT biasanya. Yaitu kalau teman-teman nyari di all shop ya, di toko oren atau ijo atau yang lain, itu Sharp Aquos Sharp Aquos R3 pasti banyak yang dead touch atau sentuhannya mati. LCD-nya masih bening, kacanya masih mulus, glass di depan touchscreen depannya, tapi kondisi tidak bisa disentuh, dan itu memang penyakit bawaan ya. Dan banyak banget di komentar itu yang memakai HP tipe ini ya, kebanyakan sekitar 7-8 bulan pasti layarnya dead touch. Jadi maupun diganti LCD baru pun sepertinya masih dead touch. Jadi sentuhannya mati, tiba-tiba sentuhnya mati gitu. Awalnya kayak ghost touch ya, jadi sentuhannya kayak ngacak-ngacak, lalu setelah itu mati gitu, sama sekali nggak bisa disentuh. Tapi cara ngakalinya masih bisa dengan mouse ya. Jadi sambungkan lewat USB Type-C OTG, lalu mouse-nya langsung dicolokkan ke OTG tersebut. Itu langsung bisa keluar untuk pointernya. Nah, termasuk HP yang saya pegang ini belum pernah dibongkar kayaknya, tapi kondisi dead touch juga, terus layarnya pecah depan, retak. Terus ya, ini ketika COD saya sudah dapatkan satu paket ya, ada mouse, ada keyboardnya juga. Ya lumayan hitung-hitung untuk bisa dipakai. Dan untuk spesifikasi ya, ini termasuk HP flagship ya teman-teman. Di HP Sharp termasuk HP flagship. Internalnya RAM-nya 6, internal 128, dan itu pada zaman itu sekitar 2019 itu sudah HP yang speknya gaming banget gitu. Ya kalau sekarang sudah banyak handphone terbaru yang internalnya bahkan sudah 256, bahkan 512, RAM-nya 6, 8, bahkan 16 gitu. Ya ini untuk buka bagian backdoor saya sangat lumayan kesulitan karena benar-benar kuat untuk lemnya. Karena handphone ini punya rating IP berapa ya, 68 atau berapa ya, saya nggak ngecek. Jadi ada tingkat ketahanan air, jadi bisa buat anti airnya gitu. HP Jepang memang kebanyakan anti air ya. Ini sangat rapat dan sangat keras lemnya. Ini sudah lumayan lama saya seperti ini. Tadi juga di awal sangat sulit ya, saya masukkan plastik mika yang kecil. Lalu tadi saya blower sedikit, kemudian dengan pembuka LCD yang seng atau plat ya, baru bisa. Nah ini sudah keangkat ya, alhamdulillah. Dan ini bener masih original bawaannya. Ini lemnya juga kelihatan ya, lem asli bawaan pabrik itu yang anti air, yang bisa untuk ngedep air biar nggak masuk
ya. Itu kayak sejenis gel tapi yang sangat lengket begitu. Beda dengan lem LCD yang biasa dipakai ya. Tapi kalau sudah dibongkar seperti ini ya sudah tidak ada lagi anti air ya teman-teman. Mau HP Sony, HP Sharp, apalagi HP apa Fuji, pokoknya HP-HP Jepang, limbah Jepang ya. Nah, untuk Sharp yang saya pegang ini varian Docomo ya. Tapi bisa all operator. Semua kartu terbaca, tinggal nanti di setting APN kayaknya. HP Jepang kalau yang Inter pasti begitu. Nah, untuk Sharp juga ada, versi resmi Indo juga ada ya. Ini terlihat ya teman-teman, bautnya masih utuh dan terlihat bautnya belum pernah kegores obeng gitu. Kalau saya lihat secara kasat mata ya, ini kayak masih orinya. Nah, ini sudah support NFC dan juga support wireless charging gitu ya. Ini yang hitam di tengah di atas baterai ini adalah wirelessnya. Jadi kalau teman-teman punya pengecasan nirkabel yang tinggal nempel dari belakang ya ini bisa. Cuman saya nggak punya chargernya atau wireless chargingnya, jadi nggak bisa saya tes gitu. Lalu untuk kotak coklat yang ada garis-garis coklat itu adalah NFC. Ya, ini untuk untuk ngecek saldo e-money dan seterusnya ya. Cuman saya nggak pernah pakai. Oke, penutup mesin sudah saya copot dan seperti teman-teman ketahui, HP Jepang itu kualitasnya memang bagus ya untuk buat quality mesinnya. Bisa dilihat ya teman-teman, sangat rapet dan fleksibelnya sangat banyak, dan ini kalau nggak hati-hati bisa fatal. Nah, ini untuk speaker bawah atau buzzer mati ya. Sudah saya cek untuk speakernya, ternyata nggak hidup, nggak ada suara sama sekali di bagian bawah. Kalau speaker yang atas masih normal, cuman yang bawah mati. Dan ketika saya tes untuk audio mono, lalu saya geserkan ke speaker bawah, ternyata nggak ada suara. Nah, ini nanti akan saya tes juga dengan power supply, dikasih tegangan. Ketika nanti dikasih tegangan kok masih ada suara kayak getar-getar begitu, nah itu pertanda speakernya masih hidup, speakernya masih normal. Tapi kalau dikasih tegangan dia nggak ada suara sama sekali, nggak ada getaran sama sekali, yaitu biasanya sudah mati dan harus diganti modul speaker atau buzzer. Ya, untuk ngambil speaker bawah ternyata saya harus mengangkat mesin karena tertutup mesin, dan mesinnya gandeng ya teman-teman, dari atas ke samping lalu ke bawah. Ya, ini seperti handphone flagship ya. Sony kebanyakan begini, nyambung mesinnya. Samsung yang seri flagship pun demikian ya. Seri Note berapa ya? Note 8 kalau nggak salah ya. Mungkin teman-teman bisa lihat video saya yang lama untuk Samsung Note 8. Saya pernah bongkar juga. Itu kayaknya nyambung juga mesin. Samsung Note 3 juga gandeng dan seterusnya. Nah, ini sudah terpasang. Saya cukup hati-hati karena saya ngeri kalau misalnya salah congkel bisa fatal ya teman-teman. Lihat mesinnya masih benar-benar mulus, belum pernah dibongkar sama sekali. Nah, ini untuk speakernya di bagian kiri bawah. Ini saya coba lepas dan memang benar masih sangat kuat lemnya. Ini berarti memang belum pernah diganti. Saya sudah carikan untuk spare partnya. Untuk speakernya saya carikan yang copotan ya, karena memang jarang spare part HP Sharp ya teman-teman. Di toko spare part itu sama sekali nggak ada spare part HP Sharp. Sony itu nggak ada, bisa dibilang nggak ada, karena memang user HP-HP limbah Jepang sangat sedikit itu.
Di spare part terdekat, toko sedekat tempat saya ya nggak ada sama sekali spare part untuk limbah-limbah HP Jepang, Sony, Sharp, nggak ada. Jadi saya pesannya online. Ya sudah saya pesankan online, kata penjualnya copotan ya, asli copotan. Nah ini saya tes, saya kasih tegangan dengan power supply. Ini saya nggak bisa ngasih video untuk power supply-nya. Tapi untuk tegangan yang dikasihkan kecilkan saja ya teman-teman. Kalau ngecek speaker HP apapun, caranya dengan 2 capit buaya, satu tempelkan ke kuningan yang sebelahnya, satu lagi kuningan yang sebelah. Jadi kan ada 2 kuningan biasanya speaker atau buzzer. Itu tempelkan kedua sisi. Kalau dia ada getaran apa ya kayak getar der, 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 nah itu berarti biasanya masih normal speakernya. Semakin kuat dia getar berarti semakin masih bagus untuk speakernya. Nah kalau sama sekali nggak getar itu berarti mati speakernya, harus diganti. Nah tadi saya cek dengan power supply sama sekali nggak ada suara, ya nggak ada bunyi, nggak ada getar sama sekali. Nah untuk ngecek speaker seperti ini teman-teman cukup di power supply-nya kasih aja tegangan kurang lebih 1 volt, itu sudah kayaknya udah besar ya, 1 volt. Lalu ampernya setarakan dengan baterai, terus tempelkan ke sisi kiri dan kanan. Nah untuk yang baru nih saya coba, kalau kalian bisa ngelihat ada getaran nanti. Nah itu ada kayak di bagian speakernya kayak ada ndut getar-getar gitu. Nah itu berarti normal. Ini speaker yang baru saya beli ya. Ya karena sangat sulit untuk mencari spare part, mungkin inilah yang dirasakan oleh user handphone limbah Jepang. Ketika rusak sulit nyari spare part, kemudian kalaupun ada yaitu ya harus mungkin pesan dulu dan seterusnya gitu. Oke, sudah terpasang untuk speaker. Ya ini saya kembalikan lagi untuk memasang mesin. Saya benar-benar untuk masang mesinnya apa ya, hati-hati ya karena fleksibelnya kecil, kemudian banyak di atas samping kiri ya. Nih di sebelah sini ada fleksibel, bawah juga ada. Jadi kalau nggak jeli atau nggak teliti ya bisa nggak kepasang terus fatal nantinya. Oke, sudah saya pastikan rapat. Oke. Nah, untuk fleksibel LCD ternyata dia soketnya masih soket yang lama ya, teman-teman. Apa ya? Model dijepit, bukan ditempelkan lalu ditekan tapi dijepit gitu. Dan ini masangnya benar-benar harus teliti dan hati-hati. Agak sulit ya, teman-teman. Karena posisinya benar-benar mepet di baterai, kemudian fleksibelnya juga agak kaku, jadi untuk memasukkan ke soketnya sangat sulit. Ini karena videonya saya percepat jadi mungkin nggak lama, tapi aslinya lama ya teman-teman. Ini saya ngotak-ngatik saya untuk masukin fleksibel LCD-nya bener-bener lama ini. Nah ini sudah nyangkut tapi belum masuk ke soketnya, harus paskan lalu ditarik-tarik sedikit terus ditekan sedikit. Ya ini masih belum pas ya, jadi benar-benar sulit ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang membongkar handphone ini harus hati-hati karena fleksibelnya juga ya ini sudah ya. Oke, cukup menguras juga untuk tenaga karena harus melihat dengan jeli. Oke, ini soket untuk tombol dan ini untuk baterai. Oke, jadi sebelum saya akan rangkai semua,
Nanti akan saya coba hidupkan, lalu saya tes untuk speaker apakah keluar suaranya normal atau enggak. Nanti juga akan saya tunjukkan untuk gimana caranya biar bisa dipakai handphonenya ya, pakai mouse gitu. Udah setara laptop ya. Tapi memang untuk apa ya, kualitas spesifikasi mesin untuk handphone Sharp ini memang sekelas flagship ya, karena buat quality, kemudian kualitas daripada grafik dan seterusnya gitu. Ini sudah bisa muncul. Itu ya LCD-nya kelihatan ya teman-teman. Kiri pojok atas itu nggak bisa pecah. Nah, ini caranya ya. Saya tancapkan USB lalu pakai mouse. Nah, bisa di scroll kayak laptop ya. Ini pakai mouse itu ya, kelihatan ya teman-teman, ada pointernya. Nah, ini saya cek untuk speaker bawah. Ini suaranya saya off kan ya. Tapi ini sudah keluar ya, sudah normal. Speaker bawahnya sudah ada suara ya. Jadi saya pastikan sudah normal. Oke, tinggal saya rangkai lagi. Nah, kembali saya ingatkan untuk teman-teman, ketika memasang baut untuk penutup mesin tidak perlu terlalu kencang untuk bautnya, cukup apa ya, yang penting sudah agak kencang sedikit, nah sudah cukup, nggak perlu sampai apa namanya yang terlalu kencang sampai nggak bisa diputer gitu, karena nanti efeknya bahayanya ke LCD. Kalau yang biasa saya jelaskan, nanti bisa neken ke depan bautnya kena LCD, lalu LCD-nya jadi bercak dan seterusnya. Oke, ini tinggal saya tambahkan lem untuk backdoor belakang. Oke, sudah bisa. Dan ini sudah selesai, tinggal dikaretin. Oke ya teman-teman, inilah cara mengganti speaker handphone Sharp Aquos R3. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nah, seperti biasa, kalau untuk backdoor karetnya boleh agak banyak. Oke, like jika suka video ini, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.